Siap minta maaf, tapi masih ngotot? Lah, ini maksudnya gimana? Pernyataan Roy Suryo seperti benang kusut. Katanya siap minta maaf kalau ternyata ijazah Jokowi asli. Tapi detik berikutnya, dia masih saja ngotot mempertanyakan keaslian dokumen, mempertanyakan skripsi, dan sok-sokan mau bawa uji forensik segala. Loh, kalau memang yakin salah, kenapa masih teriak? Ini bukan bentuk integritas, tapi panik terselubung. Bukannya bijak, malah kelihatan gelisah. Publik tentu bisa menilai. Orang yang benar-benar berdiri di atas kebenaran akan tenang, tidak gelagapan, dan lempar isu ke sana-sini. Tapi Roy, hari ini bilang mau minta maaf kalau terbukti salah. Besoknya bilang, perlu dibuktikan lagi lewat uji lab, uji tulisan, uji gaya bahasa. Ini bukan ilmiah, ini namanya muter-muter cari alasan buat selamatin muka sendiri. Dan mari kita tidak lupa, Roy Suryo bukanlah sosok suci yang tiba-tiba turun dari langit dengan kitab. Roy Suryo, ya, yang awalnya sangat yakin dan pede bahwa ijazah Bapak Jokowi ini adalah palsu, tapi giliran dilaporkan pada Polda, sekarang teriak-teriak minta maaf. Gimana sih Roy? Kamu ini sekelas Roy Suryo, pengamat atau peneliti, menteri panci yang ada. Kemarin dengan lantangnya, saya tantang Jokowi lapor ke Polda. Giliran dilaporkan, Suryo nggak bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Terus mau gimana? Ya, Bapak Jokowi terus proses dong. Nggak mau dong tiba-tiba berhenti di tengah jalan gara-gara si moncong Suryo ini dan kawan-kawannya, dan Tifa, Rismon, dan lain sebagainya. Ayolah, jangan pengecut. Yang kemarin nggak mau dipanggil Polda yang alasannya ditabrak motor dan lain sebagainya. Ini kan sandiwara yang sangat-sangat mudah dibaca gitu ya. Sandiwaranya si timnya Yaman lah. Ini sering digunakan, tapi dia merasa bahwa ini yakin akan menang. Tapi tidak bisa akan menang melawan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sudah terbukti kok ijazahnya asli. Mau diapakan ya tetap asli. Mau dibawa persidangan ya silahkan. Kalau mau dilanjut ya silahkan. Tanggung sendiri risikonya dong. Giliran dipanggil sekarang minta maaf Roy. Sebenarnya kamu itu gentle gak sih Roy? Kamu yang teriak-teriak meneriakkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Kenapa sekarang melempem? Ayo dong dibuktikan. Buktikan bahwa Bapak Kebenaran Jokowi di tangan, ijazahnya palsu. ia adalah mantan narapidana alias residivis. Dia pernah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Kredibilitas moralnya di hadapan publik sudah cacat sejak tinta pengadilan menggoreskan namanya dalam sejarah kriminal Indonesia. Jadi ketika seorang mantan napi tampil seolah-olah pembela kebenaran, kita patut bertanya, ini benar-benar tentang keadilan? Atau cuma dendam pribadi yang dibalut narasi kritis? Sebab dalam logika publik, yang menyerang kredibilitas orang lain harus punya rekam jejak bersih. Tapi Roy justru datang dengan beban masa lalu yang berat, lalu ingin menjatuhkan presiden dengan tuduhan yang bahkan tak mampu ia buktikan secara ilmiah maupun legal. Awalnya menggugat ijazah, lalu pindah ke skripsi, kemudian bilang soal gaya tulisan. Dan terakhir, bicara tentang uji forensik dokumen. Lah ini sebenarnya yang dipersoalkan apa sih? Kenapa tuduhannya terus berubah-ubah kayak cuaca di musim pancaroba? Kalau memang niatnya mencari kebenaran, tentu tuduhannya fokus dan konsisten. Tapi pola Roy Suryo jelas menunjukkan bahwa ini bukan upaya mencari kebenaran, melainkan sekadar mencari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Ini bukan investigasi, ini provokasi. Dan anehnya lagi, Roy menuntut publikasi dokumen pribadi Jokowi seakan presiden ini harus lapor pada dia secara pribadi. Padahal dalam hukum, bukan presiden yang wajib membuktikan bahwa ijazahnya asli, tapi penuduhlah yang harus membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Roy terbalik membaca logika hukum. Atau jangan-jangan pura-pura lupa karena terlalu ingin menang narasi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan ini berlaku universal, beban pembuktian selalu ada di pihak yang menuduh. Artinya kalau Roy Suryo berkoar-koar soal ijazah palsu, dialah yang wajib membawa bukti konkret. Bukan sekadar asumsi, bukan teori konspirasi, dan bukan omongan warung kopi. Bukan hanya namun yang kita lihat sekarang saja. justru sebaliknya.
Roy bicara banyak, tapi nihil bukti. Ia cuma mengandalkan opini pribadi, lalu disebar ke media, berharap publik ikut terbakar. Tapi sayangnya, publik kita sudah makin cerdas. Mereka tahu mana kritik berbasis data dan mana ocehan penuh dendam personal. Dan begini faktanya, semakin Roy bicara, semakin ia terpojok. Makin keras ia menuduh, makin terlihat kepanikan dan kehampaannya. Ia tidak sedang membuka borok Jokowi, ia sedang mempermalukan dirinya sendiri di panggung publik. Roy Suryo bukan pahlawan kebenaran. Ia hanyalah aktor lama dalam drama lama yang mencoba memainkan skenario baru, tapi dengan naskah yang buruk. Ini bukan lagi soal ijazah, tapi soal motif. Dan publik sudah bisa membaca, motifnya bukan demi kebenaran, tapi demi mengembalikan eksistensinya yang mulai tenggelam. Jadi mari kita sudahi komedi ini. Roy Suryo sedang menggali lubangnya sendiri. Dan sebelum ia menenggelamkan diri dalam jurang fitnah yang ia gali, publik pantas tahu siapa sebenarnya yang ada di balik drama ijazah ini dan apa kepentingan sesungguhnya yang ingin ia bangun. Jujur saja, kalau bukan karena drama ijazah ini, siapa yang masih ingat Roy Suryo? Setelah gagal total mempertahankan karier politik, tersandung kasus hukum, dan kehilangan kredibilitas publik, satu-satunya cara untuk tetap eksis adalah, ya begini ini, muncul dengan isu sensasional. Ijazah Jokowi dijadikan bahan bakar, seolah-olah ia sedang menyelamatkan bangsa dari konspirasi besar. Padahal, ini cuma cara putus asa untuk dapat sorotan kamera. Ini bukan pembelaan pada Jokowi semata. Ini soal etika berpolitik. Negara ini tidak boleh dibiarkan jadi panggung bagi politisi frustrasi yang menebar isu murahan untuk menutupi kegagalannya sendiri. Roy Suryo tahu betul bahwa isu ini absurd, tapi tetap ia goreng, karena memang tujuannya bukan kebenaran, melainkan perhatian. Pertanyaan yang paling logis dan harus kita lempar balik ke Roy. Kenapa baru sekarang? Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, melewati semua proses administratif negara, lolos verifikasi berlapis-lapis, termasuk di KPU, Mahkamah Konstitusi dan instansi pendidikan. Tapi Roy baru ribut sekarang. Aneh kan? Kalau dia benar-benar punya data sejak dulu, kenapa nggak digugat dari 2014 atau 2019? Jawabannya sederhana. Dulu isu ini tidak laku. Sekarang, ketika suhu politik memanas, ketika penggiringan opini sedang marak, Roy mencoba comeback dengan jualan usang ini. Dan ini yang patut diwaspadai. Ada indikasi kuat bahwa isu ini bukan murni aksi pribadi, tapi bisa jadi bagian dari permainan politik lebih besar. Roy cuma pion. Pion yang merasa dirinya raja. Tudingan forensik tulisan? Gaya bahasa skripsi? Lah, siapa Roy Suryo ini? Profesor linguistik? Pakar kaligrafi? Atau sekadar mantan menpora yang gagal paham soal otentikasi akademik? Kalau mau bicara soal otentisitas ijazah dan skripsi, bawa ahli forensik dokumen. Jangan cuma pakai kayaknya beda atau gaya penulisan Jokowi bukan begitu. Sampai sekarang, tidak ada satupun bukti akademik valid yang Roy bawa ke publik. Tidak ada laporan laboratorium forensik. Tidak ada pendapat ahli yang kredibel. Hanya opini personal dibungkus narasi meyakinkan. Tapi dalam hukum dan akal sehat, opini saja tidak cukup. Apalagi kalau opininya datang dari seseorang yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan. Jokowi sendiri sudah beberapa kali membantah dengan tenang, bahkan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi, yang namanya orang sudah keburu benci, ya tetap saja dicari-cari celahnya. Bahkan saat pihak kampus angkat bicara dan menjelaskan bahwa Jokowi memang alumni mereka, Roy masih cari-cari retakan kecil buat dimasuki.